Oke teman-teman, kembali lagi di konten live streaming Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis, sang engineer keyboard yang paling mantap, paling top nomor 1 hanya di Ivan Studio. Dan tentunya selalu salam berkarya aja dulu. Oke bro, pada video kali ini aku mau membahas tentang kompresor-kompresor terbaik versi Ivan Studio, tentunya versi Ivan Pianis. Karena banyak banget yang menanyakan, Mas, kamu biasanya pakai kompresor itu kompresor apa sih? Atau sebenarnya universal sih, plugin apa aja Mas yang sering kamu pakai, kayak EQ, reverb dan lain sebagainya. Nah mungkin dari video ini kita mulai dulu membedah dari kompresornya dulu. Nah nanti next video akan aku bedah kayak EQ apa aja yang jadi andalanku, reverbnya apa aja gitu ya teman-teman. Jadi let's go, tidak usah lama-lama, langsung saja kita ke projectnya. Boom. Oke, di sini aku sudah ada 2 sampel track teman-teman ya, karena ya paling enak menurutku untuk praktekin kompresor atau untuk ngecek kompresor itu adalah drum dan vokal. Paling enak loh ya, paling bisa terasa gitu ya. Walaupun kompresor ini nantinya teman-teman bisa kalian pakai di semua data kalian, mau itu gitar, mau itu bass, mau itu backing vokal, mau itu piano, string dan lain sebagainya bisa teman-teman ya. Jadi tidak terpatok hanya di 2 track saja, vokal dan drum, tidak teman-teman ya. Kalian bisa pakai di mana saja. Jadi tidak usah bingung-bingung, Mas ini dipakainya kapan dan di mana. Gak usah bingung. Intinya adalah aku hanya ingin menunjukkan kompresor-kompresor andalanku teman-teman. Oke. Nah, di sini ini ada sampel drumnya seperti ini. Ini sebelum dikompres teman-teman ya. Sederhana aja, cuman kayak gini aja sampelnya. Nah, terus yang sampel vokalnya ini. Bunga terakhir yang kau beri ini pertanda perpisahan yang harus ku lalui. Nah, sampelnya kayak gitulah ya, teman-teman. Nah, sekarang di sini aku sudah ada 5 kompresor sesuai dengan judul video kita. Aku punya 5 kompresor yang menjadi andalanku, teman-teman. Nah, ini ada di sini, teman-teman. Yang pertama ada Puig Child, yang kedua ada CLA76, yang ketiga ada 2A dari Universal Audio. Kemudian yang ketiga ada bass kompresor SSL. Kemudian yang terakhir ada API 2500 series. Nah kita akan bedah satu persatu dari kelima kompresor ini, biar teman-teman juga bisa ngerasain kayak apa sih sebenarnya kompresornya ini. Let's go teman-teman ya. Kita buka yang pertama, yaitu adalah Puig Child. Nah Puig Child ini sebenarnya adalah kompresor yang dia itu, kalau aku penggunaannya tidak untuk pure mengkompres teman-teman ya, tapi aku lebih menggunakan dia itu untuk memberikan coloring atau memberikan saturasi. Karena Puig Child ini karakternya sangat-sangat unik, sangat-sangat enak gitu teman-teman. Ini pernah aku bahas, jadi aku tidak akan membahas di sini terlalu in-depth, tidak teman-teman, karena videonya nanti akan panjang sekali, ada 5 kompresor. Aku hanya akan menunjukkan sekilas-sekilas saja dan kita akan komparasi gitu ya teman-teman. Ini sudah pernah aku bahas di video terpisah, kalian bisa tonton tentang Puig Child ini. Oke, kita akan praktekkan di drum teman-teman. Ini off. Nah, jadi dia itu memberikan karakter yang sangat-sangat unik, sedikit lebih bright. Terus dia itu juga bisa membuat audio kita itu menonjol teman-teman. Jadi dia seolah-olah maju. Ini kalau kita praktekkan kompleks dengan instrumen yang lainnya, itu kerasa banget bahwa instrumen yang kita pasangi kompresor Puig Child ini itu akan maju. Makanya
sering aku pakai Big Child ini itu di drum, kemudian di vokal. Karena untuk membuat supaya dua instrumen ini tuh bisa lebih stand out, bisa lebih keluar teman-teman gitu ya. Ini sekali lagi off kompresornya, on. Nah, kerasa ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba kalau di vokal. Bunga terakhir yang kau beri ini pertanda perpisahan yang harus ku lalui. Sakit bunga terakhir yang kau beri ini. Nah, kita off kan teman-teman. Ini off. Bunga terakhir yang kau beri ini. Kayak gitu ya. Sekarang on. Bunga terakhir yang kau beri ini pertanda perpisahan yang harus ku lalui. Nah, dia jadi lebih stand out, vokalnya itu lebih stand out dan lebih duduk, lebih di tempatnya gitu, duduk manis di tempatnya gitu, nggak kemana-mana. Nah, itulah keunikan dari Big Child. Memang secara kompresi itu dia tidak terasa dominan teman-teman. Jadi nggak yang begitu ngompres, menekan dengan kompresor-kompresor lain itu enggak teman-teman. Dia lebih memberikan karakter itu tadi, memberikan warna yang unik. Makanya ini tak jadikan salah satu kompresor saturate atau kompresor coloring gitu ya teman-teman. Nah, kalian bisa pakai Big Child ini untuk mengcoloring selain menggunakan plugin-plugin saturasi tentunya gitu ya. Nah, next, tidak usah lama-lama, kita akan menuju ke kompresor yang kedua, yaitu adalah CLA 76. Nah, tentu ini sudah sangat-sangat familiar ya teman-teman kalian tentang kompresor 76 ini, kayaknya tidak ada yang tidak tahu gitu, apalagi untuk drum. Nah, ini kita play drumnya sebelum menggunakan CLA teman-teman. Off ya. On. Off. On. Kalian dengarkan ghost note dari snare dan hi-hatnya teman-teman. Ini kalau off. Nah, ghost note dari hi-hat dan snare-nya nggak terlalu muncul. Tapi ketika kita on kan kompresornya, ghost note-nya itu enak banget. Nah, ini adalah salah satu kompresor yang sering banget, bahkan hampir wajib ada di track drum. Kalau di track vokal aku tidak terlalu banyak menggunakan 76 ini, tapi ini lebih tak pakai banyak di drum. Ini kalau aku loh ya. Walaupun seperti di awal tadi bisa digunakan di track apapun bisa, tapi kalau aku lebih tak gunain ke drum karena dia membuat lebih punch, jadi punch-nya dapat, kemudian detail-detail ghost note-nya juga dapat gitu ya. Nah, jadi untuk drum sangat cocok sekali. Nah, kalau untuk yang vokal-vokal apa? Nah, next kita ke kompresor selanjutnya teman-teman. Ini yang banyak aku pakai untuk vokal dan hampir tidak pernah aku pakai di drum sebenarnya. Jadi ya kayak ada pasangannya sendiri-sendiri gitu. Untuk aku loh ya, aku kayak cocok, oke, drum itu pakai 76 gitu. Vokal kebanyakan pakai 2A. Nah, ini 2A-nya dari Universal Audio teman-teman ya, Teletronics. Nih, kita play vokalnya sebelum menggunakan kompresor. Bunga terakhir yang kau beri ini. Sekarang kita on kan? Bunga terakhir yang kau beri ini
pertanda perpisahan yang harus ku lalui. Sakit hati ini merasakannya. Nah, di bagian sini nih teman-teman, di bagian yang pas teriak, kita dengarkan. Sakit hati ini merasakannya. Kalau tidak pakai kompresor, Sakit hati ini merasakannya. nah jadi kurang duduk manis, kurang anteng gitu, vokalnya tuh masih kemana-mana gitu ya. Nah kalau sudah pakai ini, Hati ini merasakannya. lebih enak, lebih soft. Jadi makanya aku seneng banget si 2A ini itu kepake di vokal, karena untuk karakter-karakter vokal yang soft, yang lembut, yang mendayu-dayu kayak gini ini cocok banget. Dan pengaturannya juga sangat simpel teman-teman, cuman gain sama peak reduction, sudah gitu. Kita tidak perlu pusing-pusing memikirkan attack, release dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Nah ini dia 2A, kompresor yang ketiga ya andalanku. Lebih banyak di vokal, tapi bisa di biasanya piano, gitar, string itu juga pakai gitu ya. Nah yang keempat, kompresor yang keempat yang menjadi andalanku ini kembali lagi ke drum kalau aku biasanya. Nah adalah bass kompresor dari SSL, tapi ini produknya Wave. Yang aku punya itu produknya Wave teman-teman. Nah tapi dia mensimulasikan SSL. Nah kita play. Ini off. Ini on. Nah, ini berbeda dengan 76 tadi. Kalau 76 itu kan memunculkan ghost note detail kayak gitu kan, menambah punch dan lain sebagainya. Kalau ini itu aku merasa lebih, dia itu lebih ngelem, lebih ngeglu. Ya mungkin sesuai dengan namanya juga fungsinya bass kompresor. Jadi biasanya itu kompresor ini tak pakai untuk ngebus atau untuk ngeglu di master. Jadi kayak master drum sama bass gitu, aku gluing dengan bass kompresor ini teman-teman. Ini juga sudah pernah aku review secara detail penggunaan dari bass kompresornya SSL ini teman-teman. Dan ya terasa lebih padat. Nah bahasa yang mudah dimengerti, lebih padat, lebih berisi gitu teman-teman drumnya itu. Ini kalau digabungkan dengan si CLA tadi, nih kita on kan CLA nya ya 76 nya. Asik. Ghost note nya dapat, padatnya dapat. Jadi bisa dikombinasikan teman-teman ya. Biasanya aku menggunakan kompresor tidak hanya satu, tapi kita kombinasikan. Bisa ada 76 nya, kemudian ada quick child nya, nanti di master bass nya atau di grupnya itu gluing pakai SSL nya ini. Jadi bisa lebih dari 2, 3, 4 itu bisa teman-teman ya. Itu sesuai selera kalian dan sesuai dengan tujuan mixing kalian gitu. Yang penting enak teman-teman. Ini baru 2 ini tadi. Sekarang coba kita pakai 3. Dengan quick child-nya kita aktifkan. Kita setting dikit. Mantap kan teman-teman. Jadi 76-nya itu untuk punch, untuk detail. Kemudian quick child-nya untuk saturasi, tambah gemuk, tambah berisi. Bass kompresornya, SSL-nya ini untuk ngeglu. Wah, udah formula yang sangat-sangat lengkap banget. Ini formula yang biasanya aku pakai teman-teman, khususnya untuk di track drum, bass, percussion. Nah itu pakai 3 kompresor ini, pakai mereka ini gitu teman-teman ya. Dan yang terakhir yaitu adalah API 2500. Ini adalah kompresor yang
transparan teman-teman. Jadi dia tidak memberikan karakter apapun, dia karakternya ya transparan, jadi tidak ada coloringnya, betul-betul hanya untuk mengkompres saja, untuk dynamic processing saja. Dan biasanya aku pakai di master bass, di grouping, entah itu grouping musik atau grouping vokal, jadi bisa di dua-duanya. Kita coba di drum dulu. Nah, jadi bener-bener meratakan dinamika saja gitu, nggak yang memberikan karakter apapun. Nah, jadi dia lebih transparan daripada yang lainnya, yang di atas-atas tadi itu masih memberikan karakter, coloring gitu. Tapi kalau ini bener-bener kompresor yang transparan gitu. Nah, asik. Kita coba di vokal. Sorry. Bunga terakhir yang kau beri ini pertanda perpisahan yang harus ku lalui. Sakit bunga terakhir yang kau beri ini pertanda perpisahan yang harus ku lalui. Nah, jadi dia di vokal, di musik, di drum itu bisa teman-teman ya. Biasanya memang aku pakai dia ini di master group setiap session. Jadi session vokal keseluruhan antara lead vokal, backing vokal, harmoni jadi satu, aku gluing dengan API. Kemudian musik semuanya, master drum, master gitar, master orkestra jadi satu grup musik, semuanya aku gluing menggunakan API ini gitu. Jadi memang dia aku gunakan banyak untuk gluing karena karakternya juga transparan, jadi tidak terlalu memberikan saturate yang macam-macam gitu. Kalau untuk gluing itu tidak aneh-aneh suaranya, jadi tidak banyak berubah gitu teman-teman ya. Jadi itu adalah beberapa kompresor atau 5 kompresor yang menjadi andalan di Ivan Studio. Semoga bisa menjadi referensi buat kalian. Kalau kalian mungkin ada masukan atau ada tambahan, coba sebutkan di bawah kompresor apa yang biasanya sering kalian gunain atau yang menjadi andalan kalian gitu teman-teman. Jadi ya inilah 5 kompresor yang sering aku pakai di Ivan Studio. Gitu aja teman-teman videonya, biar tidak terlalu panjang. Kalau masih ada pertanyaan coba tulis-tulis di kolom komentar, aku akan jawab, aku akan balas. Kalau perlu akan aku buatkan videonya untuk kalian semua. Sampai jumpa teman-teman, salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Bye bye teman-teman, God bless you.